Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Kediri. Saya akan mempresentasikan tentang 8 dimensi kualitas produk barang, yang berbicara tentang baik atau buruknya kualitas suatu produk barang yang dapat ditentukan dalam 8 dimensi kualitas, yang diperkenalkan oleh seorang ahli pengendalian kualitas yang bernama David Garvin pada tahun 1987. Yang pertama, dimensi performance atau yang biasa disebut dengan kinerja. Dimensi ini menyangkut karakteristik suatu fungsi produk. Maksudnya, sejauh mana produk dapat berfungsi sebagaimana fungsi utama produk tersebut. Dimisalkan jam tangan yang memiliki fungsi utama penunjuk waktu, sejauh mana jam tangan tersebut dapat memberikan kita informasi mengenai waktu secara akurat. Yang kedua, dimensi fitur dimensi yang menyangkut karakteristik pelengkap. Dimensi ini menyangkut kelengkapan fitur-fitur tambahan. Maksudnya, suatu produk selain fungsi utama biasanya dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang lain yang bersifat komplement. Misalnya, produk handphone. Selain sebagai alat komunikasi lisan atau tulisan, juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti penunjuk lokasi, kalkulator, permainan, dan lain-lain. Jadi, selain fungsi utama dari suatu produk dan pelayanan, pelanggan seringkali tertarik pada kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki produk dan pelayanan. Yang ketiga, dimensi keandalan atau reliability. Dimensi ini menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Artinya, apakah produk sering tidak dapat dioperasikan sesuai fungsi utama karena adanya masalah-masalah teknis atau lancar-lancar saja. Yang keempat, dimensi conformance atau kesesuaian. Dimensi ini melihat kualitas produk dari sisi apakah bentuk, ukuran, warna, berat, dan lain-lain sesuai dengan keinginan dan apakah pengoperasiannya sesuai dengan standar tertentu ataukah tidak. Intinya, sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar. Yang kelima, dimensi daya tahan atau durability. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa lama produk dapat terus digunakan selama jangka waktu tertentu. Misalnya, sepeda motor yang digunakan di jalan perkotaan dengan perawatan tertentu akan dapat bertahan hingga misalnya 4 tahun. Yang keenam, dimensi serviceability atau disebut maintenanceability dan serviceability. Dimensi ini melihat kualitas barang dari kemudahan untuk pengoperasian produk dan kemudahan perbaikan maupun ketersediaan komponen pengganti. Jadi, dimensi ini terkait dengan sejauh mana kemudahan produk untuk dapat dilakukan perawatan sendiri oleh penggunanya. Yang ketujuh, dimensi estetika atau disebut sensor karakteristik. Dimensi ini melihat kualitas suatu barang dari penampilan, corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa faktor lain yang mungkin menjadi aspek penting dalam kualitas. Dimensi ini menyangkut keindahan, keserasian, atau kesesuaian yang membuat enak dipandang atau dirasakan hingga memberikan suatu daya tarik tersendiri pada konsumen. Kedelapan, dimensi perceived, citra, dan reputasi produk atau disebut ethical profile dan image. Dimensi ini berbicara tentang kualitas dari sisi persepsi konsumen. Persepsi konsumen tersebut dapat terkait nama besar atau reputasi perusahaan atau merek. Dari dimensi ini, kualitas adalah bagian terbesar dari kesan pelanggan terhadap produk dan pelayanan. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.